Secara pribadi sebenarnya saya sangat rindu, saudara, ibadah kita yang dulu itu kembali. Ya. Cara saudara memperlakukan Tuhan. Ingatkan dirimu bahwa ini dunia, lebih tepat kalau kita bicara tentang oknum, ya, setan, iblis. Dia sedang berusaha mati-matian karena dia tahu dia hampir habis waktu. Dia hampir kehilangan waktu. Dia berusaha mati-matian untuk membuat semua orang, tentu secara khusus mereka yang masih saja bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Oh, iblis akan berusaha mati-matian untuk membuat kita berpikir bahwa tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berlomba, ya, semua kan sudah selesai. Ya, masa yang lain boleh, kamu ndak boleh, ya kan? Dia akan buat sampai kita merasa masa begitu saja ke neraka. Itu. Cuma balia le, masa le masuk neraka. Coba. Ya, saya ulang-ulang kepada saudara, bayangkan Yesus yang bilang loh, ingat istri Lot. Itu khotbahnya Yesus, saudara. Ingatlah akan istri Lot. Saya bilang ke saudara, tidak pernah ada catatan istri Lot maling, korupsi, apa? Tidak ada catatan dia ambil suami orang, tidak ada catatannya. Satu-satunya dosa yang istri Lot lakukan yang dicatat adalah dia melanggar apa yang Tuhan bilang, jangan lihat belakang, titik. Lalu dia lihat belakang. Coba dosa Adam dan Hawa, coba saudara pikir itu. Memang Adam dan Hawa makan haram? Apa sih yang haram di situ? Orang dia makan buah kok. Tapi menjadi salah. Bayangkan saudara, bahkan buah yang dimakan ternyata kan tidak beracun. Loh, bayangkan. Mungkin saja malah enak. Hawa menikmatinya. Itu sebabnya dia tawarkan kepada suaminya. Lihat ini, toh, buah yang dilarang Tuhan ternyata nikmat kok. Masa cuma ini aja, masa Tuhan bilang kita mati? Ya. Bayangkan saudara, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Itu Tuhan yang bilang. Toh, kan kalau saya yang bilang, Tuhan bilang, saudara kan tidak percaya toh? Kan ini perkataan Tuhan. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Hari itu juga. Orang kan begitu. Mana Sasda bilang? Ini tidak jadi.
Bilang kata Tuhan dah bilang. Ampun. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Tuhan tidak bilang begini, dia berproses nanti minggu depan baru mati. Hari kau makan, hari itu kau mati. Lalu Hawa lihat, nak mati itu bayangkan, ya. Sampai besok mereka bahkan sudah berhasil menganyam daun ara. Bikin baju, ya kan? Nah, sementara mereka berdua tidak pernah sekolah bikin baju. Itu manusia pertama dan kedua. Pertama kan Adam, lalu Hawa. Itu baru 2 orang. Kapan belajar menjahit? Itu langsung bikin baju. Apa saudara pikir bikin baju 2 menit? Mereka berpikir saja, pakai apa Kang? Nah itu kan mesti orang berpikir, apa pakai tanah? Siapa bilang boleh pakai daun? Oh daun boleh ya. Bisa saja dong saya coba ini, coba itu. Oh terakhir daun jokotek boleh. No, apa ada benang waktu itu? Jarong. Nah, coba, orang terpikir. Oh ini pakai daun, ini daun, ada daun lebar. Kejo ini. Berarti kelihatannya sekian waktu ternyata kan tidak apa-apa, ya. Cuma itu lihat ini, ya. Ini yang mereka lakukan ini apa? Ini ketidaktaatan. Tidak taat. Apalagi ini sama dengan pelanggaran. Tuh orang suka sekali lihat DP akibat, langsung makan langsung jadi. Orang suka tuh begitu, baru tuh orang percaya. Ya, kalau nyandak langsung jadi, nyandak ada orang percaya. Bayangkan, Tuhan sampai apa? Temukan mereka sudah berpakaian pakai daun, ya. Masih dapat usir dorang, belum mati. Itu orang pesuka kan mati itu berhenti napas. Terpisah dari Tuhan, tidak ada orang yang berpikir kalau itu mati. Memang di sini bisa langsung berarti 2 mati itu. 1, terpisah dari Tuhan. Tuhan usir mereka, tidak boleh lagi tinggal di taman yang aku buat. Saudara mesti tahu waktu itu ini bumi Tuhan buat, no? Lalu ada pohon-pohon, tapi dia bikin sendiri. Ini taman khusus untuk 2 manusia yang baru saja diciptakan. Taruh di situ, di taman itu. Ini kan, ya, jadi setelah menciptakan langit dan bumi, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, ya. Jadi bayangkan saudara, taman Eden itu kenapa disebut taman Eden? Karena taman itu ada di Eden. Jadi Eden ini nama lokasi, nama tempat. Nah, Tuhan buat taman di Eden. Waktu mereka melanggar yang Tuhan bilang jangan
waktu itu tidak ada dosa lain. Lalu saudara pikir ini kan paling gampang toh? Cuma satu leses, cuma satu. Orang kan begitu sama. Cuma itu le. Tuhan kan maha kasih. Bayangkan saudara, Tuhan mau sayang pas apa le? Bukankah manusia adalah makhluk ciptaan termulia yang dia paling sayang? Tuhan yang tidak mau sayang gorila, dia sayang orang. Bayangkan, semua diciptakan lebih dulu, ya, Adam dan Hawa. Setelah semua so jadi, baru Tuhan backing pada dua. Kenapa? Ini semua yang Tuhan ciptakan lebih dulu apa? Ini fasilitas untuk Adam dan Hawa. Tuhan siapkan dulu dompet rumah, siapkan dulu makanan untuk mereka, semua sudah disiapkan. Baru backing tuh orang. Itu sampai Tuhan tuh luar biasa, saudara. Lalu, itu cuma itu larangannya. Tidak semua peristiwa ditulis dengan jelas, tapi peristiwa tentang kejatuhan manusia Tuhan tulis sebenarnya kronologisnya. Saya bilang ke saudara, terlalu banyak peristiwa yang terjadi di bumi, ya. Tidak mungkin cuma satu buku. Banyak sekali. Mengapa peristiwa yang lain tidak ditulis? Tuhan menganggap berarti yang sudah ditulis ini yang perlu. Pesan dari peristiwa yang terjadi yang perlu itu ini loh, ditulis, dicatat sehingga kita membacanya. Bayangkan, ini sudah berapa abad tulisan ini. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ribuan bahasa, ya. Jadi sekali lagi saudara, saya sudah ulang-ulang kepada saudara, tidak ada bahasa suci di bumi ini, ya, selain bahasa yang digunakan oleh orang suci. Orang suci itu mana? Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, ya. Orang yang menerima penyucian yang dilakukan oleh Yesus. Orang jadi orang suci pertama. Lalu kedua, orang harus apa? Berjuang untuk hidup kudus, mempertahankan kekudusan. Lalu berjuang untuk, ternyata saudara, pengudusan ini ada tingkatannya. Ada tingkatannya, ya. Saya pikir-pikir, cara saya mandi sekarang ini beda sekali dengan cara saya mandi puluhan tahun lalu. Saya semakin tahu, oh begini sebenarnya, begini nih, bersih sekali nih caranya. Saya tidak tahu apa saudara sekarang ini makin jorok, tidak tahu ya. Tapi kalau saya sama cuci piring begitu saudara, bersih apa begitu. Saya bagusnya begini, lebih cepat begini, lebih cepat tapi lebih bersih, kan? Kenapa? Ini bertahap pengetahuannya, ya. Dulu ini mungkin sedikit pendekatan ya, orang Manado sangat tahu sanita bul tanpa lain model begitu lah, ya. Yang saya tahu dulu, tahu orang jo, tahu ini black tanpa minyak angus. Nah, sudah tahu kan? Ada tuh black, biasa black mentega. Itu jadi tanpa minyak angus. Toh orang kalau sunya ada apa-apa, tuh minyak angus sirang di nasi. Kong makan taruh garam. Pokoknya nyanda ada mau lawang tuh. Saya dulu masih ingat makan berenebon,
Oh, kita tambah deh minyak angus. Ternyata lebih enak. Tuh. Bukan minyak baru, mesti minyak angus. Enak sekali. Hah? Lebih suka usah ada DP taik-taik di situ, nggak itu enak sekali. Tuh betul kok. Ya. Waktu pulang dari Jakarta, saya ingat tuh ya, ini kan cerita saudara. Tuh, supaya ini pendekatan saudara. Mau cerita tentang saudara nanti tersinggung. Tuh cerita juga tentang ses. Tuh, pulang di rumah, ya kita, ya kan mau bikin apa begitu tuh? Sementara siap-siapin mau tunggu-tunggu mau pergi sekolah Alkitab, kan saya ada di rumah. Hah? Kita kerja bantu baku tulung dari mami di dapur tuh. Lalu saudara kayaknya mami tersinggung karena semua tuh tanpa minyak angus apa, semua kita so buang saudara. So ganti pakai gelas. Kok kita taruh mami, mana tambah minyak angus? Ini jo mam, nanti tiap kali kalau soba kotor ganti no gelas. Oh ngana tarik ini suka terlaluan ngana bersih. Dulu torengnya enggak apa-apa mah, minum dari tanpa yang sama. Tuh dia pikir yang penting udah tutup. Mami yang usah ganti-ganti begitu jo. So ini tahu mungkin suka tuh jaga ganti no Maria. Tentu sekian waktu sekali gitu. Rupanya dia agak tak kores sedikit saudara. Tentu cari mana tuh black di sini loh. Ini dang. Ini terus taruh gelas mam. Taruh sini tuh minyak angus. Ah ngana ini. Tapi ini kan gampang. Tuh setiap kali ini so kotor terus ganti dengan gelas lain. Buang ini, cuci ulang. Kong. Aduh daripada mau tunggu black. Ini juga ada gelas kan boleh. Nah ini berkembang toh ses cara bersih-bersih. Saya baru bilang anak-anak ya. So mama ini yang tidak pernah buang lap. Kenapa? Karena lap tidak pernah kotor. Saya akan buang lap itu kalau serusak, sorobek. Yang ada lap kotor, ya. Tapi karena sekarang saya tidak lagi mengurus-ngurus ini deh itu, jadi sekarang banyak tuh lap. Kita cari-cari sih yang tidak ada, so rusak. Dong so pakai lap ini, lap itu, ini itu yang tidak cuci. Nah ini saya pikir ya sudahlah. Orang perkembangan berbeda. Ini perkembangan bersih-bersih rumah. Ternyata bertahap. No, perkembangan bersih-bersih dosa. Kalau orang cuma berpikir sudah, orang sudah dikuduskan, toh malah ada yang menertawakan saya. Pendeta, toh jangan kecilkan katanya yang Tuhan buat. Gimana toh? Siapa bilang saya kecilkan yang Tuhan buat? Dia bilang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Berjuang. Ya. Oh iya, itu kan Yesus belum mati. Nah, sekarang baca tulisan para rasul. Tuh, mulai dari kisah para rasul sampai saudara baca Wahyu. Dan saudara akan temukan itu kan Yesus mati, so bangkit, so naik ke sorga, Roh Kudus turun. Ternyata misalnya Petrus dia bilang apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau segala sesuatu ternyata hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Toh? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Filipi 3 coba. Ayat 7. Coba kita baca lagi ya. 7:8. 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Untung jadi rugi. Ayat 8. Malahan belum cukup, tidak cukup cuma rugi. Perhatikan. 3. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Segala sesuatu ya. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lalu torang harus ada Yesus. Yesus di hati. Yesus Tuhanku. Pantas orang dia berpikir Kristus sudah ada di hatinya, so di tangan. Dia sodapa dan dengan mudah dia lepaskan. Sebenarnya dia belum pernah punya Yesus. Karena untuk memperoleh Kristus, saudara harus berhasil menganggap yang lain bukan cuma rugi, sampah. Bayangkan kalau saudara malah membuang Yesus untuk pungutu sampah. Menganggap sampah ini nikmat. Belum mati. Bilang pada hari kau makan, kau mati. Ternyata kan belum mati. Hele sakinya Anda, apalagi mau mati. Padahal banyak sekali yang ndak perlu saki so mati. Dan orang pandang enteng dan minta ampun. Orang tunjukkan perlawanan kepada Dia yang memegang nafas hidup kita. Yang ndak usah angkau sakit tahu-tahu tak berhenti itu nafas. Ada pikir dah tidur, nin tahu kau tidak so mati. Saya masih ingat dulu siapa? Ada penyanyi Mike Mohede. Saudara, itu peristiwanya dia baru saja selesai melakukan tugas, diundang oleh Pak SBY menyanyi di acara di rumahnya. Ini SBY nih presiden waktu itu. Mike Mohede diundang untuk menyanyi di situ. Rupanya dia kecapean, hari Minggu tidak ke gereja. Ini cerita sungguhan tuh. Temannya bercerita, hari itu mereka tidak ke gereja, lalu bermain video game, dia dan temannya. Lalu Mike Mohede siang-siang itu dia capek, dia mau tidur lagi. Jadi temannya pikir dia tidur, padahal dia sudah mati di dalam. Marah. Ada ketuk menyanyi Pak Presiden di rumah. Presiden kan datang waktu dia meninggal. Ada tayangannya, so. SBY datang, Mike Mohede meninggal. Mana-mana saudara penerjemahan itu seperti apa? Ini bukan baru calon, ini so presiden. Yang saudara sedang berjuang mungkin baru calon. Ini so presiden, sementara memerintah. Jangan biarkan itu mengalahkan penghormatanmu kepada raja di atas segala raja yang ternyata pegang nafas hidupmu. Hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Orang lantas selalu pandai enteng Tuhan. Ini tuh karenanya tidak langsung mati. Tuhan masih
suruh keluar dari Taman Eden, ya, malah di luar Taman Eden, kemudian Hawa melahirkan Kain, Hawa melahirkan Habel, Kain membunuh Habel. Kenapa bukan Adam dan Hawa yang mati, malah Kain yang mati, Habel yang mati? Di mana ini perkataan Tuhan? Kapan genap? Manusia menjadi manusia yang semakin meremehkan Tuhan. Akhirnya apa? Semakin meremehkan ketidaktaatan. Mau berjuang, sesjo berjuang sendiri. Orang so tahu kok, orang so coba berapa kali ndak pernah jadi. Jadi ya sudah jo. Orang so tahu sudah jo, nyandak mau apa bikin kok tuh dia. Tuhan kan maha kasih, dia maha mengampuni, pasti kita dibukakan pintu sorga. Kan ini kan, ini tuh setan sampai mau-mau. Jadi meremehkan Tuhan, meremehkan peringatannya. Ternyata abis Adam dan Hawa, banyak sekali tuh lain tuh soalnya ndak taat, DP terakhir, ya. Manusia-manusia yang tenggelam dalam air bah, kemudian manusia-manusia yang terbakar di Sodom dan Gomora. Ini belum termasuk tuh lain-lain yang terusnya ndak cumu karena Alkitab punya tulis. Waktu Sodom dan Gomora, itu tuh kejadian lagi. Tuhan beri perhatian, fokus kepada istri Lot. Ingat akan istri Lot. Bayangkan ada malaikat khusus yang datang menyelamatkan mereka sekeluarga. Orang kan keterlaluan sekali. Orang ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Cuma yang bikin orang merasa ketakutan atau apa begitu. Gimana sih? Kenapa cuma orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan? Kong dorang dah. Enggak saudara. Ini catatan Alkitab jelas sekali. Ya, 2 malaikat datang, bukan cuma memberitahu keluarga Lot. Mereka bawa keluar. Bahkan ada perkataan para malaikat itu bilang apa? Cepatlah, karena kami tidak dapat melakukan perintah Tuhan untuk Sodom dan Gomora kalau ini belum keluar. Itu malaikat-malaikat bilang, bayangkan betapa mereka diperlakukan sangat khusus. Dan orang pandang enteng. Orang sudah dibaptis, baptis air, baptis roh. Kau apa leh? Kasih perpuluhan. Kong ses mau bilang orang masuk neraka, akhirnya ada ses. Buktinya kita enter saki nyanda. Lebih hari lebih banyak doi. Kau apa leh? Bayangkan saudara. Mereka dijemput dari rumah. Bayangkan Tuhan cuma jemput dorang 4 orang. Lot istrinya 2 putrinya, cuma 4 orang dijemput khusus. Sonin tahu waktu itu yang berapa ribu, ya, berapa ribu atau mungkin puluhan ribu, ya, manusia Sodom dan Gomora. Sonya tolong Tuhan, sondak tolong 4 orang. Saya bilang ke saudara, masalahnya Yesus waktu berkhotbah tentang akhir zaman,
Dia bilang tentang ingat dua peristiwa. Peristiwa Nuh dan peristiwa Lot. Zaman Nuh dan zaman Lot. Zaman Nuh berapa selamat? 8 orang. Ini kayaknya lebih banyak yang mati di sini. Karena ini kan lokasinya cuma kecil, Sodom dan Gomora, dibandingkan dengan lokasi pada waktu air bah menimpa bumi di zaman Nuh. Alkitab tulis meliputi seluruh bumi. Ya. Memang kalau saudara pelajari ilmu bumi, saudara akan lihat ya, struktur bumi waktu itu tidak seperti sekarang. Beda ya. Belum ada pulau-pulau tertentu. Mungkin belum ada benua-benua tertentu, ini kemudian terbelah. Begitu yang saya belajar. Sonin tahu lah itu betul kan enggak? Pokoknya teorinya begitu. Jadi saudara, bisa saja waktu itu di lokasi tempat Nuh tinggal, di situ tuh manusia semua. So itu Alkitab tulis meliputi seluruh bumi. Di mana ada manusia, air bah mencapai semua manusia itu, dan matilah semua yang hidup. Bukan cuma manusia, sampai hewan-hewan ya. Hewan-hewan tertentu tertolong masuk ke dalam bah. Ini 8 orang waktu zaman Nuh, air bah. 4 orang waktu zaman Sodom dan Gomora. Habis 8 kurang 4. Setelah kurang 4 ini belum meriki keluar secara permanen. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, ini Lot juga berlambat-lambat, dan keluarganya. Mereka langsung pegang tangan Lot, tangan istri, dan tangan kedua anaknya, dipegang oleh kedua orang itu. Bayangkan saudara, ini Tuhan mau selamatkan 4 orang. Orang ini kan begitu. Jadi kalau bilang api, orang pesuka DP asap sudah palia. Baru orang percaya kalau ada api. Ini orang dapat suruh keluar, belum ada tanda-tanda ada api. Loh, belum ada. Persis ketika Nuh disuruh buat bahtera. Lah, pikir, loh ini bumi makin hari makin cantik kok. Toh, makin hari makin luar biasa. Bagaimana ngana mau bilang kong air bah mau tenggelam orang dengan air bah? Ada yang bilang waktu itu mungkin belum ada ujang, kata ya. Sonin tahu leh. Ya. Jadi boro-boro ini air dari mana? Toh, Sadiki juga ada juga air di Parigi. Toh, mana ada air mau menenggelamkan 4 orang? Coba Nuh, coba kuat. Toh, jangan tambah-tambah. Ya kan? Pasti ini orang-orang yang suka sekali ini pasti coba pendeta. Toh, jangan tambah-tambah. Tuhan yang nak marah 4 orang ternyata kan kenapa DP bukti? Itu orang ngoni di situ susah-susah ya, menyanyi lepes susah begitu. 4 orang pokoknya bagaimana? Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, amin. Udah menyanyi lah. Ternyata kan orang dari tahun ke tahun model begini, dan yang ada apa-apa ngoni mesti pakai menangis. So itu ngoni pikir aja nyanda jatah tambah toh, kan orang ukuran besar begitu. Paling tidak yang sudah jadi panas. Siapa tahu betul kok semua tak bakar tuh orang. Orang suka begitu saudara. Itu tanda tuh.
Doi mulai habis. Baru orang percaya kalau Tuhan sementara menghukum. Bagaimana kalau dia datang tiba-tiba? Bagaimana kalau kebakaran terjadi tiba-tiba? Lu sesuai itu ini orang udah selesai jauh pokoknya segala bensin, minyak tanah, pokoknya ini boleh ada di dalam rumah, pokoknya di luar. Ini mungkin orang umumnya, mungkin pencuri mau masuk nah pas semua pintu terus gantung akan black. So pakai strom, jadi pencuri langsung tas strom dia nyanda ada. Orang rumah paling aman, anjing 10. Pintu cuma 2, DP anjing 10 bajaga. Apa? Tuh minum vitamin, makan sehat. Ses bilang orang mau mati. Ya kasih yang ses jangkok bikin tako. Ya. Saudara ada baca cerita di mana? Pernah ndak baca cerita Nuh? Pernah ndak kau baca cerita Lot? Pernah kau baca cerita tentang Israel? Pernahkah kau baca kisah-kisah yang ditulis di dalam Injil? Bagaimana Tuhan menghukum? Israel siapa? Israel umat pilihan Tuhan, kesayangannya. Apalagi semua istilah semua, bahkan kepada beberapa nabi Allah mengucapkan Israel sebagai istrinya. Berapa kali mereka dibuang? Berapa kali mereka diperbudak? Bilang kata kesayangan. Orang suka tuh kalau kesayangan sampai saudara so bikin apa? Tuhan yang nak marah. Seperti begitu kan? Begitu tuh kesayangan tuh. Kan? Israel tuh kesayangan. Orang sontong dan Tuhan hukum yang sontong. Alkitab memberitahu. Tapi ternyata Tuhan menghukum umatnya. Perbudakan di Mesir 430 tahun. Bukan pada 30 hari. 430 tahun coba. Itu perbudakan Mesir, ya. Perbudakan di Babel, pembuangan di Babel. Ya. Terakhir jutaan manusia dibantai di kamp konsentrasi. Ya. Apa kau tadi istilah? Nazi. Itu 6 juta tuh. Kan saudara. Dan mereka terserak kemana-mana. Itu Israel. Siapa orang? Umat pilihan Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang menciptakan semesta. Masa Tuhan yang tidak dapat jaga pada orang? Tuhan kan maha kasih ses. Bagus kok saudara, jangan bikin habis tuh kuota dinyak war-war. Pernah ndak saudara klik cari di YouTube toh? Kisah pembantaian orang Israel, umat Tuhan di Jerman. Coba cari. Dan nanti saudara lihat di sana ada rekaman-rekaman video dokumenter. Yang saudara akan lihat saudara ini memang belum melihat ulang, tapi maksudnya itu tuh dia orang mau bilang mayat, ternyata sampai mata aja begini masih jaba gerak. Kalau saudara lihat betul-betul sama dengan mayat, ya. Betul-betul kulit bungkus tulang tanpa baju, betul-betul telanjang saudara. Dan orang cuma taruh susun di rak. Tahu enggak? Bayangkan manusia orang susun di rak. Mau jadi apa coba?
Nanti orang kasih dekat begini baru kita lihat lebih mata begini. Oh Tuhan masih hidup kok teh. Sudah tidak diberi makan, tunggu sampai mati. Di mana dorang pe Tuhan? Mana? Tuh? Orang kan keterlaluan sekali tuh, karena berpikir Tuhan kan maha kasih. Justru itu bukti kasih. Tuhan kita maha kasih. Dan jangan lupa dia maha adil. Paulus bilang kepada jemaat Roma, jangan cuma perhatikan kemurahannya, lihat juga kekerasannya. Mana itu ayat? Orang kan karena terus diampuni, disayang-sayang. Bayangkan Tuhan rekin datang kasih tahu pat orang tuh mau jadi apa tuh konsel selalu mau bikin takut. Udah Tuhan sayang-sayang pat orang. Coba baca dulu ini 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Bukan, oh orang kan dapat kemurahan, itu dia cuma yang tidak berkemurahan. Kepada kamu Paulus bilang Tuhan berkemurahan, yaitu jika kamu tetap ada di dalam Dia, tidak mengikuti keinginan dagingmu, tapi taat kepada keinginan roh. Kok Roma 8 itu. Jadi waktu kita tetap di dalam Allah, tidak mengikuti apa kata dunia, tidak mengikuti apa kata setan. Pandangan dunia membenarkan hal itu. Cek pandangan Tuhan apa? Jangan sama orang begitu. Oh apa kata dunia? Loh, aneh. Apa kata Tuhan? Waktu zaman Nuh, coba berapa banyak di luar Bahtera? Binatang di dalam Bahtera banyak sekali. Bayangkan, Bahtera akhirnya cuma for binatang-binatang. Dan keluarga Nuh 8 orang saja. Kong 8 orang ini dari mana semua? Satu keluarga dorang. Itu gereja soalnya tidak maju kalau kurang gembala dan keluarga. Angko udah bilang toh, angko ukuran kan? Tuhan udah bilang zaman Nuh akan berulang, zaman Lot akan berulang. Oh, 8 orang ini dia Nuh dan keluarga, 4 orang ini Lot dan keluarga. Sudah aja kalau Lot ini, oh karena ini kok sama dengan dorang dipaksa. Tapi kalau ini, kan ini bekerja ya, baking Bahtera. Sambil memberitakan Injil, memberitahu apa hukuman Tuhan, memberitahu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan yang ada orang mau dengar. Saudara pikirnya gampang bicara-bicara begini kong saudara tidur. Bagus kalau saudara di sini. Toh, saudara bicara kong kita tidur. Tamu lihat kalau saudara masih terus. Mau tidur sudah pulang tuh. Saya pernah dengar belum lama ini kayak tahun lalu. Teringat, oh iya, belum bilang aduh, orang PKG dan
Berapa lama itu gembala, memang dia langsung amin. Kok dia bilang 1, 2, 3 keluar. Jangan lama keluar. Bagaimana? Iyo ya, bayangkan. Orang pikirnya dia masih baku seduh. Dia reken sampai 3 nya mau niat mau keluar. Dia bilang, oh Tuhan. Lu tapi kira kita paling panjahat tuh. Kan paling panjahat. Bayangkan ini. Bayangkan. Dorang ada bilang apa tuh atau ada bikin apa saudara? Dan dorangnya sangka ini gembala ini. Ini gembala setengah sakit saudara kalau saudara baku dapat. Ya. Saya baru dengar orang cerita tuh tempo apa itu. Dia bilang, itu orang pikir dia baku seduh. Kaget dia reken 1, 2, 3 keluar. Dia bilang, iko keluar no. Memang dapat lihat sekali dia mau lempar pat orang tuh dia apa. Iko keluar. Dia bilang, Tuhan tolong. Itu semoga dan cuma dia. Bukan Tuhan dah suruh keluar. Ini Tuhan saudara. Orang kan suka sekali pancing-pancing. Tuhan kok panjang sabar. Tuhan panjang sabar. Tuhan selalu ampuni. Langsung dapat ingat tuh lagu. Gimana? Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Gue langsung dapat ingat tuh zaman dulu ya. Nah, apa dong sama-sama. Tuh saya kan masih anak-anak. Tuhan selalu ampuni. Dan kita baking terus. Itu kan selalu ampuni. Maka aku selalu berdosa terus. Karena Tuhan selalu ampuni. Bagus saudara, ini taruh tanda. Di Alkitab ini Roma 11 ayat 22. Supaya orang perhatikan. Kan saudara. Ya. Ini kan Lot dan keluarga cuma ampal satu bakabal. Dia pikira Tuhan akan cuma ampal itu orang dulu Tuhan. Keseleskan kau kurang ampau tuh. Jangan sampai bila perlu kalau baku dapat ikut sun-sun. Pedong jangan keluar. Kurang ampa. Yang karena kalau Tuhan ampa tak kurang 1, kurang 3. Itu 1 so keras. So jadi tiang garam. Orang kan pandang enteng sekali. Cuma balia belakang, sekurang ampal itu orang. Masa mau ni boleh balia belakang. Yang ini memang keterlaluan. Kasihan. Tunggu jodang. Biasa kan orang begini semua jadi. Kenapa disiap tak balik? Abang nggak tahu tuh. Saya panggil, peta, soalnya tak angkat. So keras. Orang kan terlalu pandang enteng saudara. Bayangkan kalau saudara, bayangkan dah sementara Mbak Uni keras. Kalau dah sementara berlutut berdoa, kalau tidak salah ada 1 murid Yesus, ya, yang ditemukan mati di atas lututnya. Ada sejarah gereja, bukan murid Yesus, maksudnya orang Yakobus ya. Apa itu? Saya pernah baca itu sampai dia dijuluki lutut onta.
Itu sejarah gereja kayaknya, sejarah gereja. Ya, saudara, dia mati di atas lututnya. Kalau begitu kan bagus. Bayangkan saudara mati dan sementara pegang KP. Setelah lihat ya, dan sementara nonton film porno. Kong pasti masuk surga. Tuhan kan panjang sabar. Nanti ya terang kuliah. Yakobus ya. Itu betul ini, itu sejarah gereja Vita Supriksa. Tuh, saudara. Itu saya ini beberapa kali sudah tamang-tamang pendeta mati. Saya sampai berpikir, oh Tuhan, ya. Pernah satu kali orang ada acara dan tamang sekolah Alkitab. Ya. Saya masih ingat waktu itu ada ayunan, ya. Itu ayunan itu kalau orang ayun dan saudara itu tak keluar dari gunung. Jadi maksudnya ndak ada jurang dan toh jurang itu ada jurang, ya. Memang orang kemudian bilang di situ ada jaring soalnya. Jadi kalau jatuh ada DP jaring. Jadinya nak mau jatuh di jurang, saudara. Buruan yang mau coba nyanda. Saya seingat sekali kita bilang gini, ndak. Kita mau mati dalam pelayanan, bukan mati di ayunan. Kalau ngoni mau suka ngoni jadi ayunan situ. Ya kalau kita bayangkan saudara sekarang ada begini kok nggak konciri. Kok mati. Kalau kok cuma ciri, kok mati bayangkan. Ya dibaca riwayat hidup mati di ayunan. Ya Tuhan tolong. Darah Yesus. Waktu itu orang tertawa. Dorang tertawa ya, jadi dorang semua kata udah coba, justru kalau kasih tuh, yang mana anak ngoni katut ngoni kan disayang Tuhan. Kalau kita tuh takut sekali, yang bikin sesuatu kok Tuhan bilang, anak mau coba. Ternyata Tuhan tidak selalu saudara, dia bertindak seperti kepada semua orang begitu, ya. Ada saatnya orang tertentu belum Riki pulang, so mati. Ya kan catatan berapa tahun lalu itu tuh di kejadian di Manado soalnya mau bilang lebih jelas itu orang petamang soalnya. Bayangkan saudara itu tanpa makan pisang goreng. Jadi banyak orang makan pisang goreng di pinggir pantai. 2 pendeta di situ udah memakan pisang. Sedang tuh tukang bikin pisang goreng selamat. Lalu ada berapa orang di situ yang itu sudah kesaksian waktu itu bilang, loh di sini loh ada banyak orang sementara makan pisang goreng. Kok bisa 2 pendeta itu yang tertimpa pohon mati di tempat? Saudara nggak usah mendengar, nggak usah. Kan tidak selalu begitu. Ada yang lain berzina di mobil dan dia nggak apa-apa itu. Malah suatu tambah jadi auto. Jadi suruh ini. Sementara ini bayangkan makan pisang goreng. Waktu saya cek cerita, ya ada tamang satu basudara dorang, dia komen, aduh bayangkan gua angko, kita ada panggil, orang mau KKR bareng, anak cuma pulang Manado. Nyandak KKR dengan kita. Siapa tuh mau pitau ngana makan mati sementara makan pisang goreng. Ya kasihan saudara. Saudara tarik tidak selalu kan Tuhan bertindak seperti apa yang dia lakukan kepada yang lain. Yang atur itu Tuhan. Tuhan yang diatur pada orang. Supaya jangan sampai saudara pikir, kalau begitu ini dia kan jadi teses. Pada hari kau makan mati. 1, mereka terpisah dari Tuhan, keluar dari Taman Eden. Pada hari kau makan kau mati.
terpisah dari Tuhan. Tuhan usir pada orang Taman Eden. Lalu yang kedua, Adam, Hawa tidak ada catatan, tapi Adam ada 930 tahun. Lalu Petrus bilang apa? Tidakkah kau tahu di hadapan Tuhan satu hari sama dengan pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Nyanda ada orang yang sampai satu hari di hadapan Tuhan. Coba baca ya. Manusia yang terpanjang usianya Metusalah cuma 969. Nyak sampai satu hari. Hari kau makan, hari itu juga kau mati. Tuhan selalu tepat seperti perkataannya. Jangan pancing murka Tuhan. Tuhan sayang sekali Pak orang Israel. Coba mari baca judul ini. 3. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Allah berubah menjadi musuh mereka. Hati-hati saudara. Tuhan kesayangan ini orang Israel. Tapi waktu mereka memberontak, tidak taat, durhaka kepada Allah, mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Allah yang maha sayang itu berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri, Allah sendiri berperang melawan mereka. Oh, itu cuma for orang Israel ses. Makanya orang ini kan manusia-manusia yang dapat kasih karunia. Saudara tadi kan saya baca tuh Roma pasal berapa tadi? 11 ayat 22 tuh tadi. Allah itu berkemurahan kepada kita. Ya, kalau saudara baca dengan lengkap, Paulus tulis mereka adalah pokok zait sejati. Ya, mereka cabang-cabang, orang Israel itu disebut cabang-cabang dari pokok zait sejati. Lihat, baiklah. Ini Paulus sementara menjelaskan ya kepada jemaat Roma. Jemaat Roma ini mewakili kita. Manusia-manusia yang sebenarnya kafir, dan Tuhan pilih karena kekasihnya mendukakannya. Oke, Tuhan bilang baiklah, orang Israel, umat kesayanganku itu dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Hati-hati saudara. Apa? Tidak percaya. Hawa tadi melawan, kenapa? Karena tidak percaya. Dia jadi ragu waktu setan bilang, congana lia kau nyandak gaga. Baru dia cium tuh dia bau tuh. Hana belum tahu dia rasa. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Kamu tegak tercacak karena iman. Maka janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Yang bilang Paulus, rasul kasih karunia, orang selalu salah mengerti nih kasih karunia. Dia pikirnya kasih karunia, baking apa saja kau masuk surga. Kok ini ayat-ayat ini orang mau buang di mana? Ini baru beberapa ayat yang saya baca. Harusnya karena orang ini selamat karena kasih karunia, harusnya takutlah. Itu saya tahu-tahu
Bahkan Tuhan jamin, yang mengutukmu akan terkutuk, yang memberkatimu akan diberkati. Itu janji Tuhan untuk umatnya. Dan ternyata ini Tuhan patahkan mereka. Dia bangkit menjadi lawan mereka. Tadi Yesaya 63. Harusnya kalau Tuhan bisa seperti itu kepada anak kesayangannya, apalagi orang. Jangan sombong, takutlah, engkau cuma anak angkat. Nah, begitu kan sebenarnya. Kita ini disebut, orang ini mendapatkan roh adopsi. Ya, kalau saudara belajar bahasa asli, ya, kita ini diadopsi. Kalau di sini bilang, orang dicangkokkan. Orang ini cabang liar yang dicangkokkan. Mana ayat selanjutnya? Nah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli umat Israel, itu cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Loh, yang bilang Paulus, orang kok selalu cuma mau pakai tuh Paulus kata-kata tidak ada yang selamat karena perbuatan tapi karena percaya. Dia ingin tahu percaya itu dibuktikan dengan perbuatan. Itu juga ayat Alkitab. Itu bukan kesimpulan saya. Yakobus bilang, tunjukkan kepercayaanmu tanpa perbuatan, dan aku akan tunjukkan kepadamu justru kepercayaanku yang dibuktikan dengan perbuatan. Orang pakai ayat itu dia. Makanya baca dengan lengkap supaya saudara tahu Paulus tidak mungkin menyanggah perkataannya sendiri. Allah tidak menyayangkan cabang asli, apalagi orang yang cuma cangkokan. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Itu sebabnya ayat 22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah. Oke. Dia, saudara-saudara yang berpikir aduh kaki kotek kita sebenarnya diampuni. Enggak. Saudara ada sekarang karena dia menyiapkan pengampunan berarti. Jangan bakabal. Kan berulang kali. Toh? Lot dan keluarga masih diampuni. Disuruh bergegas, ayo lari. Jangan balama. Yang saudara orang seharusnya ya terhadap dosa, terhadap apa yang Tuhan tidak sukai, harusnya orang itu radikal. Radikal ya. Saya tidak suka sebenarnya mau sebut nama orang-orang itu, saudara. Ya, itu 2 tahun lalu kalau tidak salah kejadiannya, 2 tahun atau ya sekitar begitu. Belum terlalu lama sih. Pendeta yang saya kalau di khotbah saya tidak terlalu dengar sebenarnya ya. Saya sebenarnya terobsesi juga dengan orang pintar. Sukses ini sebenarnya, ya. Nah, pendeta ini dianggap pintar pokoknya. Jadi dia sering bikin debat. Dia orang India yang 10-an tahun tinggal di Amerika. Jadi pelayanannya di Amerika. Rektor sekolah tinggi teologi. Ini yang main-main ini. Jadi dia sering bikin debat-debat dan orang sangat memuji dia, mengagumi otaknya yang brilian. Dia bisa membantah, mematahkan pernyataan-pernyataan yang membantah Alkitab. Wah, saya salah satu pendengar
Ya, dia salah satu yang saya favoritkan. Oh. Saudara, dan dia meninggal tiba-tiba. Kalau saudara lihat orangnya, dia sama sekali tidak. Saudara akan setuju dengan pernyataan saya, dia sehat walafiat, sehat dan kuat, tinggi dan tegap. Walau usianya 74 tahun. 74 tahun. Ya. Dia menikah dengan orang Amerika. Jadi pelayanan besar tuh sangat terkenal. Jadi waktu beliau meninggal, mungkin jutaan orang yang berduka cita, turut berempati, pokoknya semua kata pujian, pokoknya melambung tinggi. Pasti Tuhan taruh di sebelah kanan. Kan begitu toh. Pokoknya ini diterima di sisi Tuhan, bukan di kiri di kanan. Memang kok ya. Kompujian apa jokonya Anda? Kira-kira 4-5 bulan setelah berita yang mengagetkan itu, saudara, tiba-tiba saya juga terkejut, terkaget-kaget. Tiba-tiba di YouTube keluar berita baru. Itu dibahas bukan di TV Kristen, tapi di TV nasional Amerika, TV swasta. Pendeta almarhum itu disidang di pengadilan. So mati, itu Amerika begitu. So mati. Jadi kan ada istrinya. Saudara tahu enggak? Itu DP akhir cerita itu pelayanannya ditutup. Ya, karena kemudian mencuat, saudara, dorang sampai periksa DPHP. Jadi mereka kan ini tidak ada yang sangka, ini pendeta yang terkenal kudus. Dan diperiksa HP-nya. Mereka bisa lihat di situ kan, lihat itu di-download kapan, disimpan kapan. Jadi ternyata di situ ada penyimpanan rahasia, dan dia menyimpan banyak sekali foto wanita telanjang dan wanita-wanita menarik lainnya. Lalu dicek, ya, karena dia ini berputar berkeliling dunia, saudara. Singapura, Malaysia, kemudian orang-orang melaporkan apa yang dilakukan oleh pendeta itu. Pendeta ya itu. Kemudian jadi saudara, mereka akhirnya malah langsung dihitung itu kekayaan pelayanan, dan mereka bilang kalau tidak salah kekayaan pelayanan itu dikorupsi untuk hal-hal itu. Ya. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang mengaku. Kami tidur dengan beliau. Dia dorong setahun, dia mau datang tempo apa? Saudara, ini 74 tahun. Bukan 17 tahun. 74 tahun, dan ternyata bisa dikuasai oleh dosa seks. Sementara ada istrinya yang cantik. Kurang apa? Saudara pandai enteng dia tuh. Itu dosa yang sementara menipumu. Kau jago tuh angko. Belum mati tuh. Dia kan ya pakai sakit dulu, langsung pak habis. Dan bayangkan, nyandak Riki hapus. Kan harusnya coba kalau dia hapus. Tentu dia pikir dia nanti hidup, nanti mati 700 tahun. Ya tidak mungkin mati, jaga kesehatan. Tidak ada yang pernah tahu. Sekali lagi saudara, semua yang buruk kita pikir cuma terjadi kepada orang lain. Terjadi boleh Pak Hawa, Pak istri Lot, Pak kita nyanda. Apa bodohnya? Yudas Iskariot oke, emang kalau kita enggak. Apalagi ini semua masa raya Paskah. Kita mau pikul 10 salib.
Bagus engkau tidur dengan salib le. Kasihan. Kadang kalau saudara saya sampai bukan main Tuhan. Kok bisa ya? Orang terlalu pandang enteng ya terhadap kemurahan hati Allah. Kepanjang sabarannya. Meremehkan pertemuan dengannya. Selalu uang bisa mengendalikan kita. Kita selalu berpikir kalau orang masih dapat doi, artinya Tuhan berkenan kepadaku. Kalau orang masih sehat-sehat saja, Tuhan berarti berkenan. Aduh. Jadi semakin hari kau semakin memancing murka Tuhan terjadi padamu. Oh ya, saya langsung lihat ada ibu-ibu di Bitung. Ya, wah itu udah lama sekali. Lama tapi ini tiba-tiba muncul. Itu suaminya pelaut kalau tidak salah. Jadi dia tinggal seorang diri dan anjing-anjingnya di rumah. Dan dia nonton. Dan bayangkan, berarti dia sudah sering seperti itu. Jadi dia tidak pernah terpikir kalau itu bisa terjadi. Akhirnya waktu itu terjadi, dia berteriak dan tetangga mesti menolong dia. Dia diangkat dengan anjingnya ke rumah sakit. Mengerti? Aduh, sangat dipermalukan. Saudara, 1 kali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali, kelihatannya Tuhan baik-baik saja. Aman toh? Belum kok. Ke 51 kali. 102 berapa le? Ternyata Tuhan kita 100 kalinya nak masuk gereja nyanda apa-apa. Iya, baking sampai 101. Kita so lewat bukan cuma 101, 111. Oh, iya siapa tahu kan tuh 112. Siang ada saudara. Saya kok habis pikir manusia betapa bodohnya kita ini. Diperingatkan selalu oleh firman Tuhan dan kita tetap saja mengeraskan hati untuk itu. Terlalu pandang enteng. Yang kan? Itu kan yang bukan sangat dipermalukan saudara. So ada FB waktu itu, jadi orang komen di FB, Tuhan bikin malu sekali. Coba, ada orang tertentu, orang mesti dipermalukan dulu. Selama dosa yang dilakukan tersembunyi, dia pikirnya cuma pada pikiran. Semua ada saatnya babua, saudara. Tuhan bilang yang kau bisikkan akan diteriakan dari atas atap rumah. Gimana sih? Ada saatnya dosa yang tampaknya ininya tidak ada orang mau tahu, tidak mungkin. Tunggu Jo, engkau ini mau bertobat toh? Tunggu Jo, semua ada DP waktu. Internet kan, FB, Instagram semua. Sekarang bayangkan bisa video call. Saya juga bertanya, oh iya, waduh, ini dosa semakin berkembang pesat. Aduh saudara, saya jarang-jarang ada di situ pokoknya tiap kali dapat lihat apa, saya langsung blok DP orang pokoknya. Sesuanya tidak buka, saya cari DP profil mana, apa, blok. Tuh saudara, Ada yang belum lama ini, ya setelah saya memang tidak akhiri pertemanannya, saya pikir itu Taman Pendeta soalnya. Jadi kasih yang rasa begitu leses. Yang penting itu saya mau baca dari dia. Kira begitu. Tiba-tiba saya lihat ada story dia dan istrinya. Saya langsung puji Tuhan. Akhirnya dia coba foto dengan DP istri.
pikir, oh puji Tuhan memang so lama sekali sudah tahu ini kota cerita ini dia. Karena belum lama kejadiannya. Ya. Kita ini mau klik, tapi maksudnya supaya dia jangan baca tapi nama. Tapi tak kira dia punya Batamang dengan kita. Oh masih kotek Batamang. Foto dengan istrinya tak cuma lihat, oh ya, udah baguslah. So berfoto dengan istrinya. Saya lihat, hah? Oh Tuhan, rib. Oh rupanya itu dapat foto dengan DP istri. Itu pemberitahuan kematiannya. Oh Tuhan, mari pulang. Oh kasihan, semoga juga dia data salah. Itu dan kata mungkin stoses yang baper kali. Bilang juga gitu. Masalahnya dia apa? Ya pertama kali kan saudara, karena saya pikir ini teman pendeta jadi aman. Ya kan? Brur masih ada waktu itu. Jadi baca cerita, ya temannya adalah teman saya. Jadi kan tak sambung itu cerita. Lama-lama, kenapa ini kong so aneh di chatting? Saya tidak pernah balas biar satu kali ya, kan kasih baginda. Kita kasih biar. Memang mau blok dan sampai saya sudah lupa. Benar-benar sudah lupa. Dan tiba-tiba namanya muncul. Masalahnya ada satu kali saya lihat, dia like, berarti kok dia masih Batamang. Nah itu, tapi karena saya sendak gubris, nah tiba-tiba kan itu. Semua ada waktunya. Dan saya terkejut, banyak sekali orang berbela sungkawa. Kita mau cari DP tanggal mati tempo apa sudah. Jauh sekali anak mau dapat. Ya, saya bilang ke Bro Tommy, jangan lihat apa ini orang ini ada sejarahnya. Tuh rasa-rasa dan saudara, ya semoga katuk nyanda dang. Itu katuk yang terlalu baper kali ya. Soalnya tiba-tiba dia tulis di chatting, I love you. Nah, saya tahu lah ini ada DP istri. Dan saya semakin alergi waktu itu. Udah so gila. Betul-betul saya tidak. Ini saudara, loh ini bukan sesuanya dada Brurna. Jadi waktu itu saya tunjukkan ke Brur. Jangan lihat apa ya? Ini orang pandang enteng terhadap dosa internet. Saudara pandang enteng kan? Kirim video saudara, saya sampai bukan main, ini pendeta apa dia? Lebih muda dari saya. Ini bukan orang setua, lebih muda, kayaknya lebih muda 3 tahun. Semua ada di waktu. Semoga yang dia lakukan seperti itu Mas. Jangan terlalu menepuk diri dan berpikir bahwa kau baik-baik saja. Hanya karena Tuhan belum mengambil nafasmu. Ketidaktaatan, dosa selalu akan melahirkan maut, kebinasaan. Kita dipanggil. Oke, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Coba ayat. Kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jangan berpikir karena orang kudus yang baking, perzinahan pun jadi kudus. Yang kan saudara, ini pemahaman masa kini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara benarkan tontonan yang tidak benar, kau benarkan tontonan yang najis, ya semoga kau tidak mati
ketika engkau sementara menonton. Karena pasti anggota keluargamu dipermalukan, pelayanan hancur. Bayangkan saudara pendeta yang tadi saya bilang tadi 74 tahun. Ya, setelah ini sidang itu dibukakan, orang justru bertanya, apakah dia diterima di sorga? Akan. Iya saudara. Akhirnya pertanyaan seperti itu banyak sekali. Apakah dia masuk neraka? Ya. Saya sampai pikir, oh Tuhan tolong. Jangan bilang karena dia tidak beristri. Nyandadadoi justru dengan uang. Dia mengerjakan dosa. Semua perempuan pasti mau dengan dia. Toh, selain namanya terkenal, dia punya duit. Tuhan tolong. Hati-hati saudara. Yang baku sedu. Hidup ini ada batasnya. Semua ada waktunya. Kau meremehkan Tuhan dan kau pasti akan melihat akibatnya. No? Itu dulu yang jemaat di Bitung itu. Diberi kesempatan untuk dibaptis karena dia so tahu. Minggu depan jo pendeta. Minggu depan lagi dia masuk gereja terus. Minggu depan jo. Minggu depan jo. Nah, kon terakhir datang di Rembokan tuh adik meninggal. Tuh. Dia masuk gereja, karena itu karena dorang mau datang termasuk dia datang. Kan dorang habis ibadah tuh kan langsung datang di sini. Karena kan pemakaman hari Minggu waktu itu. Sudah masih ingat ya bulan tahun 2003 itu. Ya. Jadi itu perempuan muda itu, cewek-cewek itu datang. Dia sekali lagi, ya nanti jam minggu depan dari ada pemakaman. Nah itu belum Riki di Bitung, baru di Tanggari atau di Sawangan mati. Dia baku gonceng dan di Petamang, dan bayangan di Petamang nih tahu dia seciri, so mati. Bagaimana ini? Ada sehat-sehat. Tiap kali dia menunda, nanti minggu depan. Nanti minggu depan, nanti minggu depan, dan dia tidak pernah tahu itu hari terakhir untukmu. Itu kesempatan terakhir. Karena kau selalu meremehkan hari penyelamatan. Kapan? Hari ini. Kapan hari pertobatan? Hari ini. Orang kan biasa nanti dia mau bertobat tanggal 31 Desember. Toh dosa 1 tahun. Jadi inilah baru terentor yang udah bertobat tuh hari. Waktu malam tahun baru memang kita ingat semua kita tulis Tuhan, kita minta ampun ini, minta ampun Tuhan. Sudah habis itu udah ini kan sebulan Februari. Habis Valentine. Valentine kan enggak seru kalau cuma ada yang tuh orang di rumah. Harusnya dengan tuh siapa lesto. Bawa saudara kasihan kalau para pendeta tadi yang karena ini pendeta jadi batamang dia pendeta-pendeta toh. Jadi itu yang terjadi. Kalau para pendeta bisa jatuh seperti itu kong saudara siapa? Saya bilang ke saudara, kalau Daud yang disayang Tuhan ternyata bisa jatuh di kamar mandi, kong angkot tarik. Jangan remehkan Tuhan dulu. Jangan remehkan firman-Nya. Firman-Nya adalah dirinya. Ya, sekali, 2 kali, 1000 kali. Saudara dapat lihat aman terus. Lewat terus. Penghukuman lewat terus. Tetangga dihukum, mar kita ndak. Saudara masih ingat dengar peringatan? Hati-hati.
Jangan biarkan ini adalah peringatan terakhir untukmu. Saudara kan bilang, aduh minggu lalu lah saya bilang begitu, dan ternyata kan tidak kejadian ya. Berarti kan Tuhan masih kasih kesempatan 1 minggu. Aduh setiap khotbah begitu. Berarti kan saudara diperingatkan selalu. Hati-hati. Apa suatu durhaka? Durhaka itu melawan perintah Tuhan. Terus saja nyaman dalam ketidaktaatan. Kau tahu itu salah, kau tahu itu menyakiti hati Tuhan, dan kau lanjutkan. Saya tidak tahu saudara mau bilang apa ke saudara, tapi saya ini beberapa hari ini capek minta ampun. Tadi saya 2 kali tidur. Tadi pagi ya. Saya pertama tidur jam berapa tadi ya? Jam 5 saya bangun 5:30. Ya, saya sementara belajar. Lalu saya bilang, oh Tuhan ini sesungguhnya tidak tahan. Ya, adik bilang, dia Tuhan bilang, duh masih kok 7:30. Nanti orang kasih bangun jam 8 baru mandi. Harusnya tahan, saudara, tidak tahan, kongso dingin sekali. Nah ini kan bukan sesuai model. Kaki kita semua sakit tuh ketik. Ya, saya tiduran lagi saudara. Cuma 15 menit. Lagi seperempat jam 8 saya bangun. Cuma 15 menit berarti tidur. Dan saya justru, oh Tuhan kiapa Kang? Dapat rasa sakit, dapat rasa dingin, dapat rasa semua, dapat rasa mau lanjutkan ini tidur. Saya justru langsung olahraga. Tapi oh Tuhan, nah saking bikin bodoh pak kita. Saudara. Dan inilah saya. Tadi ini kemarin saudara kami kan masih ini itu saudara. Dan ini semua nyanda dapat lihat, tapi di dalam saya ini gemetar. Saudara dapat rasa enggak begitu? Pernah enggak dapat rasa? Saudara dapat lihat begini, diam begini, padahal di dalam begitu. Itu saya kemarin seharian itu yang saya rasa. Jadi harusnya hari ini kita semua minta izin nyanda mau datang, nyanda mau hadir. Bila perlu tutup dulu nih ibadah. Lihat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Padahal kemarin sampai saya berpikir kaki kita betul tak semua mati. Karena setelah lalu lalang. Biarkan Tuhan menolong kita. Ya. Berlomba sampai di ujung garis perlombaan. Orang finish dengan baik.